pagi Bapak dan Ibu semua, jemaat Tuhan di sini. Kadang-kadang saya merasa saya sekalipun terdaftar di GKPI Depok, secara emosional saya bagian dari kita di sini. Sering sekali, beberapa kali saya kesini hari Sabtu, habis saya jogging di Sentul, mampir melihat Amang Kutauruk lagi perbaiki gedung sekolah minggu kita, dan bersyukur melihat bagaimana Amang dan Inang semangatnya luar biasa. Kita bersyukur untuk itu. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Hosea. Hosea 1 ayat 2 sampai 10. Sebentar Amang dan Inang, saya harus kontrol waktu saya, kalau enggak saya akan kebablasan. Hosea 1 ayat 2 sampai 10. Nats kita pada kali ini di bawah tema Tuhan Maha Kasih, Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat 2. Bapak dan Ibu start dengan ayat 3. Demikian kita seterusnya sampai ayat 10. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Dibrai, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan menampakkan busur panah Israel menyembah Israel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ruhami kepada anak itu, sebab aku ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allah." Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, sebelum saya mulai, saya harus minta maaf karena perikop kita kali ini penuh dengan kata-kata yang kedengarannya kurang pantas. Sundal, pelacuran, prostitusi. Jadi Amang dan Inang, maafkanlah saya ketika kata-kata itu akan terulang. Karena sesungguhnya di balik kata-kata yang seperti kurang pantas itu, kita akan mengerti betapa agungnya karakter Allah. Jadi mohon maaf kalau semoga tidak terganggu dengan semua ucapan yang diulang tentang itu. Nah, tema kita, Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Tuhan sebagai subjek, mengasihi dan menyelamatkan itu kerja Tuhan, umatnya objek. Jadi ada 3 lapis. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Kira-kira begini Bapak dan Ibu. Kalau ini pekerjaan Allah, manusia di situ, manusia nggak bisa melihat Allah karena Allah adalah roh. Allah ada di sini. Ketika manusia hanya bisa melihat pekerjaan Allah,
itu yang kedua, mengasihi dan menyelamatkan. Ada satu prinsip yang kita harus ingat, dan ini kita harus selalu ingat ketika kita membaca Alkitab. Pekerjaan Allah sama persis dengan karakter Allah. Jadi kalau kita membaca ada pekerjaan Allah, itu memberitahu apa karakter Allah, tidak pernah bertentangan. Kalau Allah bilang jangan membunuh, itu karena karakter Allah mencintai kehidupan. Kalau Allah bilang jangan berzina, itu karena karakter Allah kudus. Itu bukan hanya perintah yang keluar begitu. Di balik perintah itu ada karakter Allah, dan perintah dengan karakter Allah ini nggak pernah bertentangan. Kalau Allah bilang di hukum Taurat, hei orang-orang kaya, jangan pernah engkau merampas ladang orang-orang miskin, jangan pernah kau mengambil milik janda-janda, itu kata hukum Taurat. Kenapa? Karena karakter Allah adalah Allah yang adil. Kalau Allah bilang, hei kamu parengge-rengge, jangan pernah menimbang dengan timbangan yang curang, itu karena Allah adalah Allah yang adil. Jadi di balik perintah Allah ada karakter Allah yang gak pernah bertentangan. Ini prinsip pertama. Prinsip kedua adalah kita gak bisa melihat Allah, tapi kita bisa mengenal Allah ketika kita mengamati pekerjaan tangannya. Ketika kita duduk di sini mengamati pekerjaan tangan Allah dan mengerti, oh Allahku itu seperti ini, nggak berhenti Bapak dan Ibu. Ada prinsip kedua, kita harus memberikan respons terhadap pengenalan kita akan Allah. Nggak bisa berhenti pada pemahaman intelektual, itu harus turun ke hati dan memberikan respons terhadap pengenalan kita akan Allah. Dua prinsip. Prinsip pertama, karakter Allah tidak pernah bertentangan dengan pekerjaannya. Prinsip kedua, kita harus beri respons. Dan dalam tataran itu, perikop ini kita akan coba renungkan dalam dua bagian. Bagian pertama kita coba renungkan siapa Allah. Apa karakter Allah yang ditunjukkan oleh perikop ini. Dan bagian kedua kita renungkan apa respons kita setelah kita memahami siapa Allah, siapa karakter Allah. Dua bagian itu Bapak dan Ibu, dan mari kita buka Alkitab kita. Kita akan maju ayat demi ayat di perikop. Nah, Hosea 1 ayat 1 kita baca walaupun itu bukan di perikop, tapi 1 ayat 1 adalah latar belakang terhadap cerita ini. Katanya seperti ini. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda, dan pada zaman Jerobeam bin Yoas raja Israel. Jadi setelah Saul raja pertama, Daud raja kedua, anaknya Salomo raja ketiga, Israel pecah dua, Yehuda dan Benjamin. Kemudian 10 suku lagi. Yehuda dan Benjamin sering disebut kerajaan Yehuda. 10 suku lagi sering disebut kerajaan Israel. Jadi ketika kita membaca perikop ini ditujukan kepada kerajaan yang kanan, Israel, bukan kepada kerajaan yang kiri, Yehuda dan Benjamin. Dan yang menarik adalah Tuhan memberikan perintah kepada Hosea untuk pergi ke sini, ke kerajaan Israel. Hosea adalah nabi. Nabi bukan pekerjaan. Kalau ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pedagang, ada yang pekerjaannya pegawai negeri, ada yang pekerjaannya supir, itu semua pekerjaan, profesi, pilihan. Kita memilih menjadi guru. Nabi enggak seperti itu Bapak dan Ibu. Nabi itu dari atas Tuhan bilang, hei Hosea, kamu jadi nabiku. Kata Tuhan, enggak bisa kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau melamar dong jadi nabi. Itu enggak pernah. Tuhan yang bilang, hei Hosea, kamu jadi nabiku, kata Tuhan. Elisa, kalau Bapak dan Ibu ingat cerita Elisa sedang bekerja di ladang, dia sedang membajak ladang dengan lembu-lembunya. Kemudian tiba-tiba Elia datang menghampiri. Elia ambil selendangnya, dia lempar kepada Elisa, dan Elisa langsung tahu.
menurut kebudayaan zaman itu, Elia sedang memanggil Elisa untuk ikut. Kemudian Elisa menghampiri Elia dan berkata, "Tuanku, beri saya waktu. Saya akan memotong lembu-lembu ini, memasak, dan akan memakannya bersama dengan teman-teman saya, karena inilah hari terakhir saya mengerjakan profesi saya. Besok saya akan mengerjakan tugas panggilan sebagai nabi." Elisa profesinya petani, peladang, berhenti di titik itu karena Tuhan panggil dia sebagai nabi. Nabi ketika dipanggil Tuhan, ada satu tugas khusus yang Tuhan mau dikerjakan oleh nabi itu. Dipanggil Tuhan untuk satu tugas khusus. Nah, tugas khusus itu ada di ayat 5 bacaan kita. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Jadi Tuhan suruh Hosea untuk pergi ke kerajaan yang kanan, Israel 10 suku, dan berkata, "Hosea, pergi ke Israel, peringatkan mereka, karena aku sudah muak dengan mereka, mereka akan kupatahkan panahnya di lembah Israel," kata Tuhan. Yang menarik Bapak dan Ibu, Hosea bertugas pada saat Israel, kerajaan kanan dipimpin oleh Raja Jerobeam, ayat 1. Dan Alkitab mengatakan ketika Jerobeam berkuasa, kerajaan Israel luasnya hampir sama dengan luas kerajaan ketika Salomo berkuasa. Dan kita tahu Salomo raja paling pintar. Alkitab juga bilang gak ada raja yang lebih pintar, gak ada manusia yang lebih pintar sebelum dan sesudah Salomo. Ketika Salomo berkuasa, Tawarik mengatakan perak gak ada harganya. Terus Alkitab mencatat ketika Jerobeam berkuasa di kerajaan kanan, kekuasaannya hampir sama dengan kekuasaan Salomo. Jadi secara manusia, Jerobeam raja yang paling sukses dalam sejarah kerajaan Israel. Tapi Tuhan bilang apa? Aku muak melihatmu Jerobeam, kata Tuhan. Aku muak. Hosea, katakan kepada Jerobeam, saya muak dan saya mau mematahkan busur panahnya di lembah Israel. Kenapa Tuhan muak? Itu yang akan kita pelajari dalam perikop kita. Karena itu didorong oleh karakter Tuhan. Karakter Tuhan membuat dia muak sekalipun Israel dengan Jerobeam sukses secara duniawi. Jadi sukses secara duniawi belum tentu Allah senang. Bisa Allah muak sekalipun kita bergelimang harta. Dan sempat Allah muak dan dia muntahkan kita, mampuslah kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita mulai perikop kita. Ayat 1. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal." Kita renungkan sebentar kalimat itu. Saya punya 2 orang anak laki-laki. Yang pertama kelas 2 SMA, yang kedua kelas 3 SMP, laki-laki. Gak akan pernah saya bilang kepada anak saya, "Hei Doli, kalau kau udah besar, kawin dengan pelacur ya Mak." Gak ada. Yang ada adalah tiap hari kita menekuk lutut kita berdoa, "Tuhan, persiapkan jodoh yang takut akan Tuhan kepada anakku." Gak pernah kalau anak kita perempuan kita bilang, "Hei Boru, kalau nanti kamu udah besar, kamu menikah dengan lelaki belang ya Nang." Ada gak kita seperti itu? Gak ada. Membayangkannya aja kita merinding. Iya kan? Membayangkannya aja kita merinding. Tapi Tuhan berkata, "Hei Hosea, pergi kawini pelacur." Gak ada anak sekolah minggu di sini kan? Kawini perempuan sundal. Itu kata Tuhan. Kenapa? Itu yang kita mau lihat. Kita lanjut, Bapak dan Ibu, ayat 3 dan 4. Maka pergilah Hosea, kemudian dia mengawini seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Ayat 3. Kemudian ayat 4, Gomer pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Hosea memberikan nama anak laki-laki itu Yisrael. Bapak dan Ibu, yang menarik adalah
di penghujung ayat 4 Tuhan bilang, dia namanya Yisrael karena 60 tahun yang lalu ada satu orang yang bernama Yehu, kata Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu baca 2 Raja-Raja, satu orang bernama Yehu, 60 tahun yang lalu, dia kusuruh membunuh Ahab dan keluarganya. Dia kerjakan, tapi bukan hanya Ahab dan keluarganya yang dibunuh, kata Tuhan. Semua orang yang dekat dengan dia dibunuh. Dan bagi Tuhan itu melampaui batas dan itu hutang darah. 60 tahun yang lalu, kalau sekarang Hosea bertugas, 60 tahun yang lalu Yehu punya hutang darah. Kemudian ayat 5 akhir mengatakan 80 tahun yang akan datang, busur panah Israel akan kupatahkan di lembah Yisrael. Ketika Asyur datang menyerbu Israel. Bapak dan Ibu, ini bukan sekedar angka. 60 tahun sebelumnya dan 80 tahun kemudian, artinya adalah Allah kita, Allah yang berdaulat. Dia berdaulat atas waktu. Kalau kita ditundukkan waktu, makanya sekarang rambut saya makin putih. Waktu saya lahir umur saya 0, sekarang umur saya 48. Saya nggak tahu kapan saya meninggal. Orang tua saya sekarang stroke dan dia berbaring di tempat tidur. 3 hari yang lalu dia masih kuat. Kenapa? Karena manusia di bawah kendali waktu. Allah, dia tahu 60 tahun yang lalu, dia tahu 80 tahun yang akan datang. Bahkan pemazmur bilang, Allah, engkau bertahta dari kekekalan yang lampau sampai kepada kekekalan yang akan datang. Kekekalan bukan 1000 tahun, kekekalan bukan 1.000.000 tahun, kekekalan tak terbatas. Dan itulah karakter Allah. Siapa Allah kita? Allah yang berdaulat bukan hanya atas waktu, tapi dia juga berdaulat atas raja-raja. Pada zaman itu, raja yang paling berkuasa adalah Raja Asyur. Sama seperti sekarang, siapa negara adidaya? Amerika, Rusia naik daun, Cina naik daun. Kira-kira 3 negara ini negara paling berkuasa di muka bumi. Dulu Asyur, kadang-kadang Mesir. Tapi pada konteks ini Asyurlah penguasa satu-satunya di bumi ini. Tapi Tuhan bilang, hei manusia, Asyur sekalipun tidak lebih berkuasa daripada aku. 82 tahun yang akan datang, akan kusuruh Asyur untuk datang ke Israel, supaya Israel dibuang ke Asyur. Itulah karakter Allah. Di balik pekerjaan Allah yang menyuruh Hosea menikahi Gomer dan Gomer memperanakan Israel, di balik pekerjaan itu ada karakter Allah yang berdaulat dan maha kuasa. Itu karakter Allah yang pertama. Kita lanjut pembacaan kita. Kita lanjut dengan ayat 6. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah bilang, hei, kasih dia nama Lo-ruhama. Yang aneh adalah Lo-ruhama artinya tidak kusayangi. Kalau ada anak kita lahir, kita pasti kasih nama. Kalau perempuan kita kasih nama apa? Hasian, atau nama yang keren-keren gitu ya, Grace. Ya kan? Nggak ada anak kita lahir kita bilang, Pak ini anakmu baru lahir di rumah sakit, terus kita terima bayi itu, terus kita bilang, nah namamu nggak kusayangi. Lo-ruhama. Ya kan? Nggak ada. Pasti kita gendong, kita timang-timang, oh hasiatku, anakku tersayang, itu kan? Kemudian cerita berlanjut, ayat 8, si Gomer mengandung lagi. Gomer mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia diberi nama Lo-ami. Artinya bukan anakku. Gak ada bapak dan ibu. Kita ke rumah sakit kembali, dikasih bidan, Aman Siregar, inilah anakmu. Ku terima dia, pasti hatiku penuh dengan syukur. Gak akan mungkin ku bilang, nak, namamu bukan anakku. Gak mungkin. Itu nama yang aneh. Pertanyaannya,
kenapa Hosea memberi dua nama yang aneh kepada anak kedua dan ketiga? Itu pertanyaannya. Supaya kita mengerti, Bapak dan Ibu, kita pindah sebentar ke pasal 2 ayat 3 dan 4. Pasal 2 masih di Hosea, kitab yang sama, ayat 3 dan 4. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka. Itu nama anak kedua. Sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Ternyata Bapak dan Ibu, si Gomer, perempuan sundal ini, setelah melahirkan Israel anak pertama, gak bisa melupakan persundalan. Dia masih menjadi istri Hosea, tapi dia pergi berzina dengan laki-laki lain. Bersundal, dia masih jadi istri Hosea. Dan lahirlah anak kedua. Hosea tahu ini anak adalah hasil persundalan, sehingga hatinya berkecamuk. Ketika anak itu lahir, hatinya goncang, sakit hati, marah, kecewa semua. Terus dia bilang, ini anak gak bisa kusayangi. Setelah anak kedua lepas susu, Gomer apakah bertobat? Enggak. Dia pergi bersundal dengan laki-laki lain. Dia masih menjadi istri Hosea sampai dia mengandung hasil perzinahan dan lahirlah anak ketiga. Hosea tahu, dan di titik itu hatinya sangat sakit, kecewa, marah, sehingga ketika anak itu lahir dia hanya bisa berkata, ini bukan anakku. Itu alasannya. Tapi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu baca pasal 3 ayat 1, ini yang lebih hebat. Allah menyuruh Hosea, hei Hosea, pergi cari perempuan sundal itu, cari si Gomer, ajak dia pulang ke rumah dan cintai dia. Siapa di antara kita membayangkannya sekali lagi, pasti kita udah merinding bulu kuduk kita. Siapa di antara kita bisa ketika pasangan kita berzina dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain, ketika itu terjadi aja mungkin kita bunuh diri. Tapi Allah mengatakan Hosea, hei Hosea, pergi cari dia. Dia udah pergi, si Gomer pergi. Allah bilang cari dia, temukan dia, ajak dia pulang ke rumah dan cintai dia. Kenapa? Karena Allah Maha Kasih. Itu karakter Allah yang kedua. Kasih Allah tidak dibatasi oleh perbuatan kita. Kasih Allah hanya menuntut satu syarat, kita membiarkan diri kita dikasihi Tuhan. Ini satu perikop yang mendemonstrasikan betapa agungnya kasih Allah. Agunglah kasih Allahku. Nah, kenapa ini penting Bapak dan Ibu? Perikop kita memberitahu ada dua karakter Allah, Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dua karakter Allah yang kita pelajari. Kenapa penting dua karakter ini? Kalau Allah hanya Maha Kuasa, apa yang terjadi? Suka-sukanya sama kita. Dia jadi diktator. Bayangkan Bapak dan Ibu kalau tinggal di mana dulu, di Libya ketika Muammar Gaddafi masih hidup, atau tinggal di bawah pemerintahan seorang diktator. Itulah kalau hanya Maha Kuasa dan tanpa Maha Kasih. Pindah kita kalau Tuhan hanya Maha Kasih tanpa Maha Kuasa. Apa yang terjadi? Gak bisa kita andalkan Tuhan. Dia mau menolong, tapi dia gak sanggup. Karena Raja Asyur lebih berkuasa daripada dia. Dia gak Maha Kuasa. Tapi perikop ini bilang Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih.
bersamaan, sehingga dia sanggup, kemahakuasaan membuat Tuhan sanggup, dan kasih membuat dia mau. Dia sanggup, dia mau untuk menyelamatkan umatnya. Kapan itu terjadi? Dalam sejarah bangsa Israel, ketika mereka dibuang ke Babel, Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya kembali dengan menggerakkan hati raja paling berkuasa pada saat itu. Namanya Raja Kores. Dia bilang, "Hei Kores, udah waktunya umatku pulang. Gak perlu lagi dia dibuang ke Babel. Udah insaf mereka, waktunya mereka pulang. Pulangkan mereka," kata Tuhan kepada Kores. Kemudian Kores berkata, "Hai umat Israel, Yehuda, kalian boleh pulang ke Yerusalem." Suka-suka Tuhan. Amsal atau Mazmur mengatakan hati raja ada di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia kehendaki. Suka-suka Tuhan. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Tapi penyelamatan itu adalah penyelamatan yang terjadi di bumi. Itu bersifat sementara karena manusia akan meninggal. Ada satu tempat di mana penyelamatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dan kasih Allah itu terjadi. Efeknya bukan di bumi, efeknya di kekekalan. Bapak dan Ibu tahu di mana? Apakah Bapak dan Ibu tahu di mana maha kuasa Allah dan kasih Allah itu berpadu menjadi satu dalam satu titik waktu, dalam satu kejadian yang efeknya di kekekalan? Itu terjadi di satu kayu yang adalah kayu salib di bukit yang bernama Kalvari. Ketika Kristus mati, tersalib, dia tetap maha kuasa. Sehingga dia bilang, "Iblis, kamu gak sanggup mencabut nyawaku. Kamu gak punya kuasa mencabut nyawaku. Nyawaku kuserahkan kepada Bapa." Makanya dia bilang, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dia tetap maha kuasa. Tapi pada saat yang sama, dia maha kasih. Karena dia berkata, "Darahku tertumpah membasuh kamu dari dosa-dosamu." Itu di kayu salib. Allah maha kuasa, Allah maha kasih. Efeknya bukan hanya di bumi. Ini bukan seperti kepulangan dari Babel. Efeknya di kekekalan. Apakah Bapak dan Ibu, itu pembahasan tentang karakter Allah. Sekarang kita turunkan itu kepada respons kita. Apakah Bapak dan Ibu, kita percaya akan hal itu? Kita percaya Kristus mati di kayu salib. Kita mungkin kita akan bilang ya, kita percaya. Kenapa? Karena sejak kecil, sejak saya kelas 5 SD, saya udah sekolah minggu di Panti Asuhan Mamre. Kemudian kelas 1 SMP, saya udah ikut belajar CD di GKPI Jalan Asahan di Pematang Siantar. Mungkin ada yang di Jalan Simbolon, mungkin ada yang di Tanah Jawa. Hampir semua kita dididik dalam tradisi-tradisi Kristen. Dan itu membuat kita di sini percaya Kristus mati menebus kita. Kristus adalah Raja. Tapi Tuhan bilang apa? Persetujuan intelektual nggak cukup. Itu harus turun ke hati. Harus ada respons dari kita terhadap pengetahuan intelektual. Yohanes 1 ayat 12, saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 1 ayat 12, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes 1 ayat 12, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan bilang apa? Hei, percaya di sini nggak cukup, kata Tuhan. Kita harus menurunkan percaya itu menjadi menerima, supaya pekerjaan Kristus yang menyelamatkan di kayu salib
itu menjadi milik kita. Allah udah kasih, ini menjadi milik kita kalau kita terima. Kalau kita nggak terima, nggak menjadi milik kita. Betul kan? Jadi Yohanes 1 ayat 12 bilang, nggak cukup persetujuan intelektual. Itu harus turun menjadi respons hati kita yang menerima Allah. Percaya itu menerima, surrender, menyerahkan, takluk kepada Dia. Itulah percaya. Tahun 1939 Perang Dunia II meletus bulan September. Jadi Eropa pada saat itu mencekam. Kalau sekarang Rusia, Ukraina jauh dari kita, nggak kita rasakan. Tapi dulu seluruh Eropa. Jadi seluruh Eropa merasakan seolah-olah tentara musuh di depan pintu rumahnya. Jadi semua orang tercekam, takut. Inggris pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama King George IV, bapak dari Ratu Elizabeth yang sekarang. Sesuai tradisi, dia harus memberikan pesan Natal dan Tahun Baru. Jadi dirangkum dalam satu pidato. Kemudian dia berpikir, apakah pidato yang saya harus sampaikan kepada rakyat saya supaya hati mereka semangat di tengah-tengah suasana yang begitu mencekam. Kemudian King George mengambil satu puisi yang berjudul God Knows, Tuhan tahu. Kira-kira begini puisinya. Aku berkata kepada penjaga yang duduk pada pintu gerbang pergantian tahun, berikan aku obor supaya aku dapat berjalan dengan aman menuju tempat yang tidak aku ketahui. Namun ia menjawab aku dan berkata, letakkan tanganmu ke dalam tangan Allah. Itu akan lebih terang daripada obor manapun dan lebih aman daripada jalan apapun yang kamu ketahui. Aku berkata kepada penjaga yang duduk pada pintu gerbang pergantian tahun, berikan aku obor supaya aku dapat berjalan dengan aman menuju tempat yang tidak aku ketahui. Namun ia berkata kepadaku, letakkan tanganmu ke dalam tangan Allah. Tangan Allah itu lebih aman daripada obor manapun, lebih aman daripada jalan apapun yang telah kamu ketahui. Letakkan tanganmu ke dalam tangan Allah. Itu cara kita menerima penyelamatan Tuhan. Di kayu salib, Bapak dan Ibu, Allah bukan hanya mati. Kristus bukan hanya disalib di kayu salib. Sesungguhnya Dia sedang mengulurkan tangan kepada kita dan menawarkan kasih dan penyelamatan. Allah nggak hanya begini di kayu salib. Ketika ini terjadi dalam peristiwa fisik, Allah sedang begini kepada kita dan berkata, hei, maukah kamu meletakkan tanganmu ke dalam tanganku? Itu kata Allah. Tinggal pertanyaan kepada kita, apakah kita mau meletakkan tangan kita ke dalam tangan Allah, atau kita tarik itu dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Percaya berarti menaklukkan diri. Percaya bukan di sini. Percaya di sini menaklukkan diri kepada Allah. Dalam penaklukan diri terdapat keselamatan. Sudahkah kita menaklukkan diri kita kepada Allah? Itu pertanyaan yang kita harus jawab, karena kita harus memberi respons kepada Allah. Dan dalam itu Bapak dan Ibu, saya akan menutup ini. Kita akan berdoa, tapi saya akan persilakan Bapak dan Ibu berdoa dalam hati masing-masing. 2 menit berdoa dalam hati masing-masing. Beri respons kepada Allah. Apakah Bapak dan Ibu mau menerima Kristus sebagai Raja? Gak cukup hanya percaya. Di sini takluk, menaklukkan diri kepada Allah. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk firman yang kami dengar. Allah, kami mau membuka hati kami. Kami mau menerima Kristus yang tersalib, mau menerima Kristus untuk masuk ke dalam hati kami, bertahta sebagai Raja. Kami mau menaklukkan diri kami ke dalam kemahakuasaan Tuhan. Kami mau menerima Kristus sebagai juru selamat kami. Bertahtalah di dalam hati kami ya Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai juru selamat pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kami di kayu salib, menebus kami dari dosa-dosa kami, menyelamatkan kami dari hukum dosa, dan memberikan kami satu tempat di dalam kekekalan. Di dalam nama itu kami bersyukur. Amin.